kepada Kepala Dinas yang membidangi pendidikan, yang terhormat Kepala Sekolah Menengah Pertama, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru Sekolah Menengah Pertama, yang terhormat Kepala Balai Standarisasi dan Metrologi Legal Regional 2, yang terhormat kepada para narasumber webinar edukasi meteorologi legal, dan seluruh peserta kegiatan webinar edukasi meteorologi legal yang sudah hadir pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan berbahagia meskipun hanya bisa dilakukan secara online. Baik, sebelum memulai acara, perkenalkan nama saya Khairunisa Desi Andini. Izinkan saya menyampaikan rangkaian acara pada pagi hari ini, yaitu pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab, kuis meteorologi, dan penutup. Baik, mari kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada seluruh peserta untuk duduk dengan tegap dan mendengarkan lagu dengan khidmat. Baik, kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Unang. Kepada Pak Unang disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum melanjutkan acara webinar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan izinkan kami memandu doa secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi liwajhika wa adhimi sultani. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan segala kebesaran dan keagunganmu, kami tak henti-hentinya mengucapkan puji syukur atas nikmat dan rahmatmu yang senantiasa diberikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat hadir bersama dalam rangka kegiatan webinar bersama di wilayah regional 2. Ya Allah, ya Rahman, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu menyertai dalam kegiatan ini, sehingga memberi manfaat dalam pengabdian kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah momen kegiatan ini sebagai momen untuk mempererat tali silaturahmi dan sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan dalam pemahaman meteorologi legal,
sehingga dapat diterapkan dan mempermudah pekerjaan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nari wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min wa dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Unang. Baik, selanjutnya kita masuk ke acara inti ya pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi oleh dua narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Jadi untuk pemaparan hari ini kita ada dua materi, yaitu pengenalan meteorologi legal dan juga pengenalan tentang UTTP dan BDKT oleh Kak Arif dan juga Kak Mugi. Baik, mungkin yang pertama dari Kak Arif dulu ya, terkait pemaparan materi tentang pengenalan meteorologi legal dan satuan ukuran. Kepada Kak Arif, disilakan. Ya, terima kasih Kak Desi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Arif Ginanjar. Jabatan saya pengawas meteorologian ahli pertama. Adik-adik, kita mulai ya. Yang pertama, kita akan coba mengenalkan apa sih meteorologi dan satuan ukuran itu. Next. Ke atas ini. Meteorologi. Adik-adik udah pernah dengar belum tentang meteorologi? Atau meteorologi? Pasti kalau tadi lihat di video tadi sebelum kita mulai, ada kan pembahasan tentang perbedaan meteorologi dan meteorologi. Nah, meteorologi itu adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas. Sedangkan meteorologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi dan gejala-gejalanya yang terkait dengan komponen bumi yang berupa gas atau biasa disebut udara. Next. Meteorologi dibagi beberapa kelompok. Yang pertama ada meteorologi ilmiah, meteorologi industri, dan meteorologi legal. Nah, kami di sini akan mencoba menjelaskan terkait dengan meteorologi legal. Next. Meteorologi legal adalah meteorologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran, dan alat-alat ukur, menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang, bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. Dasar hukum kami ada di Undang-Undang Meteorologi Legal, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang meteorologi legal. Nah, sekarang mulai ke sejarahnya. Dulu sebelum ada sistem pengukuran itu didasarkan kepada keputusan raja. Itu di saat sebelum abad 18. Lalu setelah itu ada kemajuan, itu satuan pengukuran didasarkan pada bagian tubuh setelahnya. Pada konvensi meter yang pertama diperkenalkan prototipe meter dan kilogram. Nah, ini Hari Meteorologi Sedunia. Hari Meteorologi Sedunia ini dilaksanakan untuk memperingati penandatanganan konvensi meter pada tanggal 20 Mei 1875. Sudah tahun ini tuh temanya kita ukur hari ini untuk masa depan berkelanjutan. Direktorat Meteorologi itu adalah kantor kami ya teman-teman. Direktorat Meteorologi bagian dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang berada di bawah Kementerian Perdagangan.
Kami mempunyai tugas yang berkaitan dengan metrologi legal. Kantor kami berkedudukan di Jalan Pasteur, nomor 27, Kota Bandung. OIML itu adalah singkatan dari Organisasi Internasional Metrologi. Berdiri tanggal 12 Oktober 1955, markasnya berada di Paris, Prancis. OIML merupakan organisasi internasional yang bantuan metrologi legal untuk mendukung dan memfasilitasi perdagangan internasional. UML merupakan singkatan dari Unit Metrologi Legal, satuan kerja yang ada di kabupaten atau kota atau provinsi DKI Jakarta yang menyelenggarakan kegiatan TERA atau TERA ulang, UTTP dan pengawasan di bidang metrologi legal. Jadi kalau di tempatnya adik-adik itu, misalnya di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Jakarta dan lainnya itu adanya UML, Unit Metrologi Legal. Mengenal satuan ukuran. Satuan ukuran terdiri dari satuan dasar, satuan turunan, satuan tambahan, satuan lain yang berlaku. Contohnya. Nah, satuan dasar itu adalah satuan yang merupakan dasar dari satuan suatu besaran yang dapat diturunkan menjadi satuan turunan. Misalnya massa, kilogram, panjang, meter, waktu, second, suhu, Kelvin, dan lainnya. Selanjutnya satuan turunan, satuan yang diturunkan atau dibentuk dari satuan dasar secara hubungan aljabar. Lalu ada satuan tambahan, satuan yang oleh CGPM belum dapat dimasukkan baik sebagai satuan dasar maupun satuan turunan. Nah, ada lagi satuan lain yang berlaku, satuan yang tidak termasuk baik sebagai satuan dasar, satuan turunan maupun satuan tambahan. Yang oleh CGPM itu dibolehkan pemakaiannya dengan ketentuan tertentu karena penting dan luas penggunaannya. Misalnya kalau yang umum digunakan di kita adalah ukuran liter dan menit. Oke. Selanjutnya, apabila adik-adik menemukan kecurangan di SPBU atau pasar, boleh melakukan pengaduan melalui ini yang atas ini WhatsApp sebetulnya. WhatsAppnya di 0811 88 2727. Boleh melalui email ada di metrologi@kemendak.go.id atau bisa melalui Instagram kami di @direktorat_metrologi. Ya, terima kasih. Jadi kalau boleh disimpulkan sedikit, metrologi kita flashback lagi, metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas. Institusi paling tinggi yang menangani metrologi legal di Indonesia adalah Direktorat di bawah Kementerian Perdagangan. Udah, Des. Sekian mungkin pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kak Mugi atas pemaparannya ya. Mungkin selanjutnya kita ke materi kedua, yaitu yang mengusung tema tentang pengenalan UTTP dan BDKT yang akan disampaikan langsung oleh Kak Mugi. Kepada Kak Mugi, disilakan. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Perkenalkan Pak, ya adik-adik. Saya ini dia identitas saya dulu ya. Saya dengan namanya Mugi Frianto Hartomo. Saya bekerja di Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Pelindungan Konsumen Tertib Niaga, dan Direktorat Metrologi sejak tahun 2006. Gitu. Jabatan saya adalah pengawas kemetrologian ahli muda. Nah, saya ditugaskan di tim PMLPM, itu adalah pengawasan metrologi legal dan pengaduan masyarakat. Baik ya, kita mulai ya, gitu ya. Yang paling pertama, ya, mengenal alat ukur, alat takar, alat timbang, alat perlengkapan dan BDKT. Nah, alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ini biasa disingkat adalah alat UTTP. Dan BDKT ini adalah itu singkatan dari barang dalam keadaan terbungkus. Next, kita mulai ya. Mulai yang pertama. Nah, tadi kan ada alat UTTP ya, alat U-nya yang pertama itu adalah alat ukur.
Alat ukur itu adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran kuantitas dan atau kualitas. Contohnya seperti kalau di sekolah tuh penggaris seperti itu ya, gitu ya. Oke, next. Kemudian tadi itu, sekarang T. T-nya itu adalah alat takar. Alat takar itu alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran. Biasanya itu dipakai di pasar untuk seperti biasanya sih kadang-kadang ada orang masih pakai di pasar itu di jual beli beras atau apa. Kadang-kadang orang masih gitu ditakar ya. Kalau adik-adik suka ke sana, mungkin ikut orang tuanya mungkin bisa suka ngeliat lah bentuknya seperti yang dicontoh di gambar ini. Kemudian T yang ketiga adalah alat timbang. Nah, alat timbang ini apa? Alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan. Nah, contohnya ini ada timbangan meja, seperti yang merah, gambar merah itu disebut timbangan meja. Kemudian ada timbangan pegas gitu. Biasanya ini masih sering digunakan di pasar-pasar. Biasanya kalau kita ke pasar tradisional itu suka ada alat yang seperti ini yang dipakai ya, digunakan untuk timbang ayam atau apa, sayur-sayur biasanya. Kemudian next yang terakhir itu P-nya itu adalah alat pelengkapan. Alat pelengkapan itu apa? Alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan. Contohnya seperti yang gambar ini yang disebut namanya anak timbangan. Anak timbangan ini biasanya dipergunakan di timbangan meja. Ketika kita beli 1 kilo, kita cari anak timbangannya 1 kilo supaya seimbang. Nah, kalau nggak seimbang, lebih atau kurang, berarti belum sekilo atau kelebihan dari sekilo. Gitu. Ya, lanjut. Contoh lainnya ada, contoh alat UTTP itu ada timbangan pegas. Nah, itu yang biasa digunakan di pasar. Kemudian ada timbangan jembatan. Nah, timbangan jembatan mungkin jarang lihat ya. Biasanya sih suka ada di pelabuhan atau di pabrik-pabrik gitu. Atau di jalan juga suka ada sih, dipakai di sub dinas perhubungan biasanya gitu untuk nimbang muatan truk atau apa. Kemudian ada meter arus, mungkin adik-adik suka ngelihat kalau yang menggunakan PDAM atau apa, ada namanya meter arus ini untuk air gitu kan, untuk mengukur arus air. Kemudian ada KWH meter. Ini semuanya pasti ada ya, pernah lihat ya, karena kalau nggak ada di rumahnya mungkin ya belum ada listrik berarti itu kan KWH meter ini ya. Kemudian suka ngeliat mungkin jalan ada namanya tangki ukur mobil, ini mau BBM biasanya gitu. Kemudian yang paling sering kita lihat ada namanya pompa ukur BBM. Nah, ini suka ada di SPBU biasanya. Kalau ada ngisi bensin mau motor atau mobil pasti kan lihat. Nah, ini adalah pompa ukur BBM. Pompa ukur BBM ini adalah masuk ke alat UTTP. Kemudian ada tutsit, tangki ukur tetap silinder tegak. Ini biasanya adanya di kilang-kilang Pertamina yang besar-besar itu. Biasa kalau di Jawa itu daerah Indramayu atau apa tuh kilang-kilang gitu. Ya, next. Kegiatan meteorologi ini salah satunya adalah melakukan tera dan tera ulang gitu. Apa itu tera? Tera adalah menandai UTTP dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku. Ya. Sesuai dengan Permendak 125 tahun 2018, cap tanda tera itu apa yang disebut cap tanda tera? Cap tanda tera adalah benda yang didesain secara khusus dan dengan bahan tertentu yang material, bentuk segalanya itu diatur oleh menteri. Nah, diatur di mana? Selain di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981, diatur juga di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2019 tentang tanda tera. Nah, itu pengaturannya. Nah, kemudian tera ulang apa? Adalah menandai secara berkala UTTP dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku. Nah, artinya gini, perbedaannya tuh sebenarnya begini, yang simpelnya tuh. Tera adalah menandai tanda dengan apa? Suatu alat UTTP yang tadi kita jelaskan itu dengan tanda tera sah atau tanda berlaku untuk UTTP yang belum digunakan. Jadi untuk pertama kalinya disebut tera. Sedangkan tera ulang itu untuk alat UTTP yang
sudah sering dipergunakan. Seperti tadi pompa ukur BBM itu harus dilakukan tera ulang selama setahun sekali. Ya, nah itu disebut tera ulang gitu. Nah, tera sah dan tanda tera batal itu adalah bagian dari 5 tanda tera yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981. Oke, next ya. Nah ini ada tanda tera. Ini ada 5 tanda tera itu, gitu ya. Biar tahu ya adik-adik ya, tanda tera itu ada 5. Pertama itu adalah tanda sah. Tanda yang dipasang pada UTTP. Apa itu tanda sah? Tanda yang dipasang pada UTTP yang memenuhi ketentuan pada saat ditera atau ditera ulang. Itu bentuknya segi 5 beraturan yang tercantum di dalamnya angka Arab yang berisi yang menunjukkan tahun berjalan. Artinya begini, ketika kita melakukan tera ulang seperti itu ada di sebelah kanan tuh, 21 gitu kan. Nah, itu berarti dilakukan tera ulang pada suatu alat OTP itu pada tahun 2021. Nah, sampai kapan itu berlakunya? Tergantung setiap alat UTTP gitu. Itu ada di aturan lagi di Permendag Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 gitu, tahun 2018 tentang alat UTTP yang wajib ditera ulang macam-macam. Seperti SPBU itu setiap setahun sekali, timbangan yang di pasar setiap setahun sekali. Kalau kayak meter air itu setiap 5 tahun sekali gitu. Oke. Nah, kemudian ada namanya tanda tera yang kedua adalah tanda batal gitu. Apa itu tanda batal? Tanda batal itu tanda yang dipasang pada UTTP yang tidak memenuhi ketentuan pada saat ditera atau ditera ulang. Artinya alat UTTP tersebut tidak dapat digunakan gitu. Bentuknya seperti apa gitu? Segitiga sama sisi yang di dalamnya tercantum garis vertikal sebanyak 13 garis vertikal gitu. Bentuknya segitiga, ada garis vertikal sebanyak 13 gitu. Kayak arsiran lah gitu. Artinya kalau suatu alat OTP itu sudah ada tanda batal, artinya itu tidak bisa dipergunakan gitu. Tidak boleh dipergunakan ya gitu. Kemudian yang ketiga ada tanda pegawai yang berhak. Tanda pegawai yang berhak itu apa? Tanda yang dipasang pada saat UTTP disahkan untuk mengetahui pegawai berhak yang melakukan tera atau tera ulang gitu. Nah, itu contohnya ada di gambar yang paling bawah sudut kanan ya, yang tengah-tengah gitu. Nah, itu bentuknya lingkaran, yang tercantum di situ adalah inisial pegawai berhak gitu. Jadi apa itu pegawai berhak? Pegawai berhak itu adalah nanti dijelaskan di bawah, salah satu jabatan dari penera yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan tera-tera ulang gitu. Kemudian ada namanya tanda jaminan. Ini yang salah satu yang paling penting juga. Jaminan itu adalah tanda yang dipasang pada bagian-bagian sudah diberikan tanda sah pada waktu di tera-tera ulang gitu. Bentuknya adalah bunga teratai yang mempunyai daun 6 lembar gitu. Sebanyak 6 lembar gitu. Nah, itu tanda jaminan. Tanda jaminan itu gunanya untuk nanti itu dipasang kepada alat OTP supaya tidak ada, setelah disahkan tidak ada lagi perubahan-perubahan atau kecurangan yang dilakukan oleh pemilik OTP. Maka dikasih tanda jaminan supaya tidak boleh diutak-atik gitu. Kemudian ada lagi yang terakhir namanya tanda daerah. Apa itu tanda daerah? Tanda yang dipasang pada saat UTTP disahkan untuk mengetahui tempat di mana tera dilakukan gitu. Bentuknya adalah elips yang tercantum di dalamnya itu angka Arab yang berisi nomor suatu tanda daerah. Nah, tanda daerah ini itu terkaitannya begini, biar dijelasin dulu ya. Jadi kegiatan metrologi legal ini seperti yang tadi dijelaskan Kakak Arif itu bukan hanya dilakukan oleh Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan, tapi berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pelaksanaan kegiatan tera ulang dan pengawasan itu dilakukan oleh Dinas Meteorologi setempat, oleh Kabupaten Kota dan Provinsi DKI Jakarta.
Nah, ini gunanya tanda daerah ini adalah untuk mengetahui daerah mana nih yang melakukan kegiatan daerah ulangnya. Misalnya satu untuk Kota Bandung, berarti kalau ada yang tercantum misalnya 4 angka 1 di tanda daerahnya di suatu alat UTP, oh diketahuan ini adalah yang melakukan adalah Dinas Kota Bandung atau Unit Meteorologi Legal Kota Bandung gitu. Ya, next. Nah, selain alat UTTP, meteorologi juga menangani namanya BDKT. BDKT itu apa? Barang dalam keadaan terbungkus. Nah, barang dalam keadaan terbungkus itu apa? Nah, ini ada definisinya sesuai di Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021. Adalah barang yang dimasukkan ke dalam kemasan baik yang tertutup secara penuh maupun sebagian, dan untuk mempergunakannya harus membuka kemasan, merusak kemasan atau segel kemasan, dan yang kuantitasnya ditentukan sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan. Nah, contohnya seperti apa tuh? Kayak misal kalau adik-adik suka jajan ciki, nah itu masuk BDKT. Misalnya suka beli ya kayak minuman kaleng, itu masuknya BDKT gitu ya. Kalau ke supermarket, minimarket. Ya, lanjut. Nah, BDKT ini juga ada aturannya untuk diedarkan sebelum kita beli sebagai konsumen. Nah, apa aja nih yang diatur dalam ketentuan BDKT? Ya itu, sekali lagi, selain diatur di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981, ketentuan lebih lanjut tentang BDKT ini diatur juga di Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kegiatan perdagangan. Itu yang pertama yang diatur adalah pelabelan kuantitas gitu. Nah, yang diatur dalam pelabelan kuantitas itu apa aja tuh? Jumlah kuantitas yang tercantum di situ berapa, misalnya Aqua, minuman ini Aqua itu 1 liter, dia harus tulis 1 liter gitu. Terus kemudian nama barangnya apa, kemudian nama serta alamat perusahaan, ini semuanya tercantum. Jadi adik-adik ketika membeli suatu barang, nanti ke supermarket sudah tahu kan ada BDKT ini, cek tuh ada nggak nih kuantitasnya, nama barangnya apa, nama serta alamat perusahaannya ada nggak. Kalau nggak ada, itu menyalahi aturan, melanggar aturan ya gitu. Kemudian selain pelabelan kuantitas, itu apalagi yang dilihat adalah kesesuaian kuantitasnya gitu. Kesesuaian kuantitas itu apa? Kuantitas nominal BDKT sesuai dengan kuantitas sebenar atau masih dalam batas yang diizinkan. Artinya ketika mereka menjual dalam BDKT misalnya neto 3 kg misalnya ya. Nah, neto itu kan berarti artinya berat bersih tuh. Nah, itu ketika kita timbang, bener nggak tuh isinya 3 kg gitu. Atau kurang. Kalau kurang itu tidak boleh gitu. Kayak misalnya LPG, gas LPG itu 3 kg. Nah, kita timbang tabung kosongnya itu harus tidak boleh kurang dari 5 kg. Berarti kalau dengan isinya harus 8 kilo ketika kita timbang gitu. Ya, lanjut. Nah, ini ada jenis-jenis BDKT. BDKT yang pertama adalah BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam berat atau volume. Contohnya seperti apa? Seperti gula tuh. Nah, itu gula pasir itu dinyatakan dalam berat atau volume. Kemudian BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam panjang luas atau jumlah hitungan. Seperti apa itu? Ada contoh kayak buku kayak gitu ya. Itu dinyatakan dalam panjang luas atau jumlah hitungan. Bener nggak itu? Tuh ada 10 bar atau 10 buku gitu ya misalnya. Kemudian BDKT yang bersifat padat dalam suatu media cair. Nah, contohnya apa? Nah, cair tapi padat. Itu adalah sarden atau fruit cocktail itu fresh cut itu buah kalengan lah gitu. Itu cair tapi padat gitu. Kemudian terakhir ada BDKT gas cair. Nah, ini yang sering dipergunakan sehari-hari juga kan di rumah tangga. BDKT cair ini, gas cair ini juga dalam ranah meteorologi. Jadi kayak RTP dan tadi BDKT itu harus memenuhi semuanya ketentuan yang tadi kita sebutkan ketika akan diedarkan untuk dijual ke masyarakat. Ya, lanjut. Nah, ini jabatan dan profesi di bidang meteorologi legal. Jadi jabatan profesi di bidang meteorologi legal ini ada 4 gitu ya.
Yang pertama, penera. Penera itu apa? Pegawai yang diberikan tugas dan fungsi untuk melakukan kegiatan tera-tera ulang. Nah, penera ini juga setelah diangkat atau ditetapkan oleh menteri sebagai penera suatu pegawai itu, seorang pegawai itu belum tentu bisa langsung melakukan kegiatannya yang tadi saya bilang, gitu. Nah, kenapa? Kewenangannya ketika dia udah jadi penera, udah lulus diklat segala macam, kewenangannya belum jalan. Nah, dia kalau mau melakukan kegiatan tata ulang itu harus menjadi untuk menghidupkan kewenangannya menjadi pegawai berhak. Bagaimana pegawai berhak itu dihidupkan? Itu harus nanti ditetapkan oleh Direktur Jenderal PKTN. Setelah ditetapkan jadi Jenderal PKTN sebagai pegawai berhak, baru dia bisa melakukan kegiatan tera-tera ulang untuk dapat mensahkan pengujian dalam suatu alat UTTP gitu. Kemudian ada yang kedua namanya perantara laboratorium. Tugas dan fungsinya dia adalah untuk mengelola satuan ukuran dan laboratorium kemetrologian gitu. Dia sama-sama teknis nih dengan penera gitu, tapi beda tugas dan fungsinya. Ada namanya pengawas kemetrologian. Nah, kayak kami ini pengawas kemetrologian. Kami ini adalah pegawai yang ditetapkan tugas fungsinya sebagai pengawas dalam bidang metrologi legal. Dan satu lagi pengamat tera adalah pegawai yang ditetapkan untuk melakukan pengamatan tera. Pengawas metrologian dan pengamat tera ya hampir sama lah gitu ya. Cuman pengamat tera itu tugasnya hanya untuk mengamati kayak di pasar-pasar misalnya standar TP betul nggak, masih berlaku nggak gitu. Itu aja sih gitu ya. Ini semuanya diatur di dalam Permendak nomor 69 tahun 2014 tentang SDM metrologi legal gitu. Ya, lanjut. Nah, tadi udah ya sama Pak Arif ya, Kak Arif ya, bahwa kotak pengaduan apabila ada indikasi kecurangan ini hubungin ke sini ya, gitu. Jadi adik-adik nanti ketika udah mengetahui tentang apa itu UTTP, apa BDKT, ketika nanti iseng ke pasar atau ke belanja di supermarket, lihat tuh iseng-iseng tuh kayak di BDKT bungkusnya ada nggak nih nama perusahaannya, alamat perusahaannya, terus tulisan kuantitasnya gitu, betul nggak nih gitu. Kalau nggak ada bisa diadukan gitu ya. Nah terus kalau ke pom bensin atau ke pasar lihat timbangannya, iseng aja lihat di situ ada nggak tuh tanda sahnya. Kalau nggak ada, wah ini berarti belum ditera nih, bisa tuh dilakukan kontak pengaduan gitu. Ya gitu aja. Lanjut. Oke, terima kasih segitu. Mungkin nanti kalau ada yang bertanyakan silakan tanyakan gitu. Ya. Baik, terima kasih Kak Mugi atas pemaparan materinya. Terima kasih juga sama Kak Arif ya. Semoga tadi adik-adik bisa mengamati lah ya, mendengar dengan cermat karena nanti di akhir acara kita punya kuis yang sangat menarik dengan hadiah spesial dari panitia. Kami ingatkan kembali untuk adik-adik peserta untuk mengisi link absensi. Link absensi yang sudah kami bagikan melalui room chat ya. Di link itu juga sudah tersedia juga materi pemaparan tadi. Kalau misalkan memang adik-adik masih ada yang belum jelas gitu, nanti mungkin bisa dibaca-baca lagi lewat materinya gitu. Baik, mungkin kita lanjut ke agenda selanjutnya yaitu diskusi dan tanya jawab ya. Iya. Di sesi ini kita buka 2 sesi dulu mungkin. Satu sesinya itu kita beri 3 pertanyaan. Iya. Untuk di sesi ini juga nanti kita punya hadiah juga, hadiah spesial juga untuk 5 penanya terbaik. Gitu. Oke, mungkin untuk teknis pertanyaannya dari adik-adik yang ingin bertanya boleh menggunakan stiker raise hand ya, raise hand nanti kalau memang sudah. Tapi itu udah ngacung duluan tuh. Iya, udah ada yang duluan ya. Itu berarti antusiasnya sudah sangat baik gitu. Nah, nanti kalau sudah pilih dimohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, bisa namanya siapa, dari SMP mana dan daerah mana. 3 pertanyaan dulu ya. Ya, untuk sesi pertama kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Boleh dimulai dari adik Rafa Febrian Maulana ya? Iya. Boleh dicek dulu untuk mikrofonnya apakah sudah berfungsi. Rafa Febrian Maulana. Aduh, malu-malu kayaknya. Ada yang nyatet di sana.
Halo, Ade Rafa Febrian. Itu rebut-rebutan ya kayaknya ya. Jangan berebutan. Ayo yang tengah deh, yang tengah. Sabar Tahu. aja, tidak Yang ada paling pembagi dekat sembako. dengan speaker atau mikrofonnya boleh. Ya udah kita ganti ya, ganti dulu ke yang lain mungkin. Ya, siapa yang itu? sudah raise hand juga. Mutiara. Itu tadi tuh yang tadi perempuan. Dewi ya, Dewi. Nah, Mutiara. Mutiara tuh udah siap kayaknya. Mutiara. Oke, boleh deh Mutiara. Iya. Mutiara tuh. Mutiara. Ada hayu-hayu deh tadi tuh. Dadah. Boleh? Mutiara, halo. Aku. Di unmute dulu ya. Dicek dulu mikrofonnya berfungsi atau enggak. Ya. Ya. Boleh silakan perkenalkan diri dulu Mutiara sebelum menyampaikan asal. pertanyaannya ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rizkuna dari SMP N1 Suriname. Dari SMP mana? Satu. Boleh diulang Mutiara? Gimana dari SMP mana? Dari SMP Negeri 1 Suriname. SMP Boyolali ya? SMP Negeri 1 Durenari. Oh, Duren Wali. Oh ya, oke. Boleh silakan disampaikan pertanyaannya. Ayo. Gimana Mutiara? Mau nanya apa? Atau mau ditanya? Atau mau ditanya boleh juga nih. Tanya. Ya, mau ditanya. Ya, silakan. Mungkin bisa diajak temannya juga ya, kalau mau bertanya juga. Kalau belum siap mungkin bisa ke yang lain. Tuh, temennya tuh keluar tuh kamu tuh. Alat ukur tera itu bisa berupa apa saja? Bisa apa? Bisa berupa aja. Jenis UTTP-nya apa saja begitu ya? Oke, baik. Ada lagi? Satu TTP apa aja. Baik, terima kasih Mutiara. Mungkin bisa penanya selanjutnya. Dewi Indah Sari ya? Boleh Ibu? Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya. Tadi jika halo, Iya, halo. ya, Mungkin jika misalkan ada kecurangan dan kita melaporkan, apakah sanksinya itu ditegur saja atau ada hukuman secara pidana atau perdata? Itu terus yang pertama itu. Terus sanksinya itu berarti kita itu hanya dilaporkan ke meteorologi saja dan nanti meteorologi ditegaskan kepada yang lebih lanjutnya ke polisi atau kemana gitu. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. baik. Ibu Dewi mungkin bisa perkenalkan diri dulu Bu, dari SMP mana dan daerah mana? Halo. Ya, halo. Mungkin bisa diperkenalkan diri terlebih Bu untuk dari SMP mana dan dari kota mana? Suara saya terdengar nggak Bu? Halo? Halo Bu Dewi. Terdengar Bu Dewi? Ini aku nggak kedengeran. Apa di chat? Oh iya, boleh nanti dibantu lewat chat ya Bu ya? Iya. Mungkin kita lanjutkan dulu ke penanya selanjutnya. Satu lagi. Ya, satu lagi ya untuk yang sesi Di pertama. Bogor semua tuh. Tuh mana tuh? Pilih. Ya, silakan Rido Setiawan dari SMP 2 Bogor, perkenalkan diri dulu ya, baru penyampaian pertanyaannya. Silakan. Terima kasih atas waktunya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rido Setiawan dari SMP
SMP Negeri 2 Kota Bogor. Tahapan kegiatan TERA dan TERA ulang, apa yang menjadi dasar dalam pelaksanaan TERA atau TERA ulang tersebut? Baik. Satu aja, Udah, Rido. gitu aja. Baik. Dasar ya, Terima kasih ya dasar Rido. kegiatan. Dasar kegiatan Oke, tera-tera ulang. untuk sesi pertama pertanyaannya sudah kami terima ya, ada 3. Mungkin untuk satu sesi ini cukup dulu. Yang pertama itu dari Mutiara, SMPN 1 Durenan. Pertanyaannya, alat tera itu bisa berupa apa saja? Mungkin yang dimaksud jenis UTTP-nya ya Pak ya, itu apa saja? Kemudian ada dari Dewi Indahsari, kalau ada kecurangan dan dilaporkan, apakah sanksinya hanya teguran atau ada tindak pidananya? Kemudian, apakah kita hanya melaporkan ke meteorologi saja atau pihak lainnya seperti Polres dan lainnya? Kemudian untuk yang pertanyaan dari Rido Setiawan dari SMPN 2 Bogor, untuk kegiatan tera dan tera ulang itu dasarnya apa? Dasar dari pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulangnya. Mungkin dari Kak Mugi dulu ya, karena lebih banyak ke UTTP ya. Iya. Ya, boleh silakan. Ya, tadi siapa yang nanya ya? Yang Mutiara. pertama Mutiara. Iya, di Mutiara. Ini alat UTTP itu macam-macam. Tadi yang seperti aku bilangin tuh tadi kan ada namanya tindangan pegas, ada namanya timbangan jembatan, meter air, banyak. Itu semuanya alat UTTP itu tercantum nanti ada di dalam di Peraturan Menteri Perdagangan nomor 68 tahun 2008 tentang alat UTTP yang wajib ditera ulang. Semuanya itu ada tercantum di situ jenis-jenisnya. Gitu. Banyak sekali gitu alat UTTP. Intinya begini, alat UTTP itu suatu alat ukur takar timbang yang dipergunakan untuk melakukan transaksi itu harus dilakukan ke tera dan tera ulang. Suatu alat UTP yang dilakukan transaksi itu harus dilakukan tera ulang gitu, wajib gitu. Untuk menjamin perlindungan konsumen gitu. Itu aja. Ya. Contohnya ya tadi itu, kayak tadi PU BBM semuanya alat UTP, timbang pegas, timbangan batan, semuanya itu alat UTP tuh gitu. Sering ditemuin ya, Iya. di Gitu. kehidupan sehari-hari. Hari-hari. Mungkin Oke. dari Kak Arif. Cukup tadi kayaknya udah mewakilkan semua alat UTTP ya. Baik, mungkin yang ke Yang pertanyaan kedua. selanjutnya ya. Bu Dewi ya, pertanyaan Bu Iya, Dewi. dari Bu Dewi. Bu Dewi Indahsari. Tadi Betul. pertanyaan sanksi kalau ada kecurangan itu apa? Pidana atau perdata? Yang pertama, yang kedua itu bagaimana kelanjutannya? Siapa yang Apabila ada menindaklanjuti? pengaduannya. Apakah oleh meteorologi saja atau oleh aparat penegak hukum lainnya? Dari Gitu ya? mereka untuk melaporkannya apakah ke meteorologi Oh, saja ya. atau ke Polres juga gitu. Ya. Kebetulan nih ahlinya pengaduan nih Bapak Arif. Iya, betul. Kebetulan ya penanggung jawab bagian Iya, penanganan Bukan, pengaduan saya ya. cuma Iya. admin. Iya, iya. Jadi mungkin jawabannya lebih. Admin juga penanggung jawab. Silakan Pak. Silakan Pak. Izin Bu Dewi, mungkin saya mencoba menjawab ya. Jadi sanksinya itu apa? Kecurangan itu pidana atau perdata? Kalau di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 81 tentang meteorologi legal, sanksinya itu adalah pidana ya Bu ya. Tindak pidana sanksinya itu pidana, pidananya itu adalah denda dan penjara. Cuma sayangnya karena undang-undang kita ini kan masih tahun tua ya Bu ya, tahun 1981. Sehingga dendanya itu maksimal 1 juta rupiah dan penjaranya pun hanya 1 tahun gitu. Tapi kami di sini undang-undang meteorologi tahap revisi. Jadi untuk kedepannya sanksi denda atau kurungan penjara itu akan naik, nggak 1 tahun atau 1 juta lagi gitu. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana kelanjutannya? Siapa yang menangani nih? Kalau misalnya Ibu lapornya lewat meteorologi, kami akan tindak lanjuti Bu. Tindak lanjutinya dengan cara apa? Misalnya ada dugaan kecurangan, kita akan tindak lanjuti dengan menurunkan tim untuk melakukan pengawasan sidak ya Bu, sidak ke misalnya Ibu melakukan pengaduan terkait SPBU, kita akan sidak SPBU-nya, kita coba di sana, kita awasi apakah sesuai. Kalau misalnya tidak terbukti ya tidak kita tindak lanjuti, tidak kita teruskan. Namun apabila terbukti ada kecurangan atau apa, nanti kita tindak lanjuti dengan ada tahapan yang namanya di kita itu wasmat litrik. Wasmat litrik, pengawasan, pengamatan dan penelitian.
Lanjut setelah di Wasmart Ditrik itu nanti kita tentukan tuh apakah bisa diteruskan ke apakah ada tindak pidananya atau bisa diteruskan ke tahapan lebih lanjutnya. Nah, kebetulan di kami itu ada PPNS, jadi penyidik pegawai negeri sipil, bukan penyidik polisi, namun penyidik pegawai negeri sipil. Nah, nanti penyidik dari kami akan menindaklanjuti itu dengan cara memanggil saksi lah, klarifikasi, pokoknya sama dengan kegiatan penyidik. Dari situ baru kalau setelah lengkap berkasnya semua kita serahkan ke kejaksaan. Nah, nanti kalau dari kami sudah lengkap kita serahkan ke kejaksaan sudah tuh, karena dari kami sudah selesai karena sifatnya kami menindaklanjuti itu untuk melaporkan yang memutuskan atau apa itu nanti kan di kejaksaan gitu yang melanjutkannya. Namun kalau misalnya ibu melaporkan ke penegak hukum lainnya, ya yang menindaklanjutinya kan penegak hukum lainnya. Tapi kalau misalnya terkait metrologi, mereka pasti akan meminta bantuan kami karena yang berhak untuk melakukan pengawasan terhadap itu adalah seperti dalam undang-undang adalah pengawas kemetrologian. Udah ya mungkin. Namun untuk BDKT itu sanksinya tadi untuk UTTP ya. Kalau untuk yang BDKT itu tidak pidana. Kalau UTTP itu adalah sekarang surat teguran administrasi, jadi administrasi bertahap. Pak Mugi mungkin ada yang bisa ditambahkan Pak Mugi? Ya. Sebagai ahli hukum nih, ahli hukum ya, kami. Saya ahli yang pernah terhukum gitu ya. Jadi begini, tadi Ibu siapa? Ibu Dewi. Bu Dewi. Oh iya Ibu Dewi ya. Iya, betul Gitu. Ibu Dewi. Izin menambahkan Bu Dewi gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau untuk alat UTP itu sudah tercantum di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal. Itu sanksinya adalah pidana ya. Kemudian khusus untuk barang dalam keadaan terbungkus itu sanksinya tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perdagangan, kegiatan perdagangan. Itu adalah sanksinya itu lebih ke administratif gitu sanksinya. Jadi bukan pidana. Nah, kalau BDKT itu berada 5 tahapan kayak sanksi administratif itu dari teguran tertulis pertama, kedua, sampai nanti yang terakhir adalah pencabutan izin usaha secara permanen gitu. Nah, kalau Ibu bilang gimana ke instansi lain, kalau di BDKT udah jelas Bu, itu yang bisa memberikan sanksi hanya Menteri Perdagangan gitu melalui Direktorat Jenderal melalui Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Nah, itu udah dicantum di dalam PP. Jadi tidak bisa oleh aparat penegak hukum lainnya. Hanya bisa oleh dari Kementerian Perdagangan saja gitu. Nah, kalau untuk TTP itu tergantung gitu ya. Bisa ke perlindungan konsumen ya mungkin beda aja gitu. Tapi sanksinya bukan di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981, beda lagi gitu. Itu ya. Ya, karena kita beririsan kan dengan perlindungan konsumen. Ya. Betul, tapi kalau untuk pengaduannya berarti kalau lingkupnya memang itu UTTP sebenarnya disampaikan langsung ke kita aja ya Pak ya, ke kontak pengaduan yang sudah kami tampilkan di pemaparan materi sebelumnya. Paling gitu ya Bu Dewi ya. Mudah-mudahan menjawab selanjutnya nih. Ya Bu Dewi ya. Terima kasih Bu Dewi. Atau mungkin Ibu sudah siap memang ada pengaduan kali ya? Kelihatannya kayaknya silakan. namanya ibu-ibu begitu kalau belanja apalagi kan begitu. Ya. Mungkin kalau ke pasar Ibu Dewi sudah ngerasa kurang kurang yakin gitu ya mungkin dengan masa dari barang yang Ibu beli. Baik, ini sudah terjawab semua berarti? Yang satu yang belum yang Pak Rido, Pak Rido ini yang. Oh iya, yang dasar dari pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang dari Rido Setiawan. Ya itu Silakan. sebenarnya kalau dasar hukumnya itu ya hanya di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 itu. Kegiatan tera ulang itu dasar hukumnya hanya ada di situ. Nah, nanti peraturan pelaksananya ada macam-macam, ada peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 gitu kan. Kemudian ada namanya Permendag 115 untuk kegiatan tera ulang di unit metrologi legal daerah segala macam gitu. Itu dasar hukumnya itu, tapi yang paling utama dasar utamanya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal. Itu induknya gitu. Baik. Itu aja sih. Ya. Mungkin
Kak Arif ada tambah lagi atau cukup? Cukup. Cukup ya. Mungkin untuk yang sesi 1 sudah selesai. Mari kita lanjut ke sesi 2 ya. Bertanya Ini kita atau ingatkan. kita nanyakan sekarang sesi kedua. Kayaknya nanti deh. Bentar, Oh, bentar, gitu. kayaknya kita perlu Gimana? absen deh. Pak Mugi dulu SMP-nya di mana Pak Mugi? Mungkin ada Oh SMP di iya sini nih. betul. Saya SMP mana ya? SMP 2 saya dulu. Siapa tahu ada Iya, junior. saya SMP 2. Dua mana? Dua Dua mana, Bandung. Pak? Oh, dua Bandung. Oh, dua Bandung. Ada SMP 2 Bandung. Iya, kami Jangan ingatkan lupa absen ya, kembali isi absensinya Iya. nanti kan sertifikat itu berdasarkan absensi. Kalau mau ada yang mau bertanya itu kelihatan tuh SMP Negeri 1 Surade Sampai udah itu. angkat tangan itu semua angkat ya. tangan Iya, semua itu. udah. Itu Nah, antusiasnya sampai luar biasa. jangan bergerak gitu, angkat tangan. Itu jadinya gitu, kan. takut juga ya Pak. Iya. Berarti ada sekitar 10 lebih pertanyaan yang bakal diterima kalau gitu. Jangan banyak-banyak juga. Kita waktu masalahnya Baik, gitu. ya kami ingatkan kembali ya untuk seluruh peserta untuk melakukan pengisian link absensi melalui link yang sudah kami bagian di room chat ya, karena nanti sertifikat yang kami terbitkan itu berdasarkan dari data yang Pengiriman kami terima hadiahnya. dari link absensinya. Hadiah juga. Kemudian hadiah juga Iya tuh. betul, nanti Hadiah. kita juga punya hadiah di akhir acara. Nanti Kalau jangan lupa absen salah makanya. kirim nanti. Betul betul. Baik, Terus kita negeri masuk sertif- ke sesi kedua terdiri dari 3 pertanyaan juga. Iya. Baik, yang pertama mungkin SMP Negeri 1 Surade. SMPN 1 Surade. Oh iya ini enak nih Surade Surade. Pak. Aduh. Dari Sukabumi nih. Itu lagi di video tuh sama adik. Halo. Kalau mau bikin Surade itu kalau sarapan. Arah ujung genteng nanti gitu. Oh, gitu. Sukabumi. bumi ya. 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 Boleh silakan yang mewakili untuk diperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Perkenalkan, saya Talia Asirani dari SMP 1 Surade. Izinkan saya bertanya tentang apa itu kesalahan sistematis dalam pengukuran dan bagaimana cara menguranginya, serta bagaimana cara menentukan ketidakpastian dalam pengukuran dan mengapa hal ini penting. Baik. Boleh diulang lagi namanya siapa? Maaf tadi kurang terdengar jelas. Namanya? Kesalahan bagaimana? Apa itu kesalahan dari Nama saya Talia Asmarani dari SMP Negeri 1 Surade. Talia Asmarani ya? Asmarani ya? Oke, siap. Asmarani. Untuk pertanyaannya tadi sudah jelas? Apa tuh? Atau Ta- perlu yang diulang? pertama Apa kan pertanyaannya? Itu ya apa? kesalahan sistematis dalam Kesalahan pengukuran. sistem ya dari pengukuran dan juga perlunya Bagaimana? adanya ketidakpastian itu untuk apa begitu ya? Betul seperti itu? Baik, boleh. Terima kasih. Mungkin kita lanjutkan lagi. Ya, ayo. Apresiasi untuk penanya selanjutnya yang kedua. Yang kedua siapa? Kortoram itu. Boleh tuh dari SMPN SMPN Ya, 4 Bogor. Mojokerto yang jauh. Ya. Boleh yang mewakili silakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Nadia Putih Murfadina dari SMP Negeri 4 Kota Bogor. Terima kasih untuk kakak-kakak yang telah menunjuk SMP negeri kami. Jadi saya ingin bertanya untuk yang metrologi ilmiah, apakah boleh dijelaskan tentang apa ciri-cirinya, terus fungsinya apa aja kayak gitu, Kak, dijelaskan. Terima Baik. kasih. Sama-sama. Boleh kita lanjutkan ke penanya selanjutnya. Dari SMPN 1 Mojokerto. Silakan. Ilmiah. Ayo. Dari SMPN 1 Mojokerto. Diperkenalkan namanya yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabilisa Nakmani Putra dari SMP 1 Mojokerto. Bentar. Menyiapkan pertanyaan dulu. Mana? Pertanyaannya.
Ayo pertanyaannya apa? Apa contoh jenis? Apa? kurang jelas. Boleh diulang lagi? Apa contoh jenis PDKT yang bersifat padat dan Oh, di media cair? apa contoh dari jenis BDKT Bersifat padat media cair bukan bersifat sih? padat dalam media cair? Ya. Boleh disebutkan lagi namanya, siapa nama panggilannya? Bersifat padat. Nabil. Ya, Siapa? padat cair tadi saya. Nabil. Bukan itu. Sabil. Yang lainnya apa? Sabil. Sabil. Sabil ya? Nabil. Nabil ya Allah. Mohon maaf ini kita rada-rada ini nih Bang Hir. Soalnya suaranya kurang jernih. Baik, terima kasih ya Nabil. Ya. Selanjutnya ada satu pertanyaan lagi berarti untuk di sesi kedua. 3 dulu enggak? Oh ini udah 3 ya? Sudah 3. Oh. Tambah. Udah 3 dulu aja. Udah 3 ya, sorry. Berarti untuk sesi kedua kita cukupkan dulu karena kita sudah terima 3 pertanyaan ya. Baik, yang pertama itu dari Aulia Asmarani ya, dari SMP 1. Apa itu kesalahan sistematis dalam pengukuran dan ketidakpastian dalam pengujian itu sebenarnya untuk apa? Ya. Kemudian mau satu-satu dulu atau? Ya udah ini dulu aja. Yang ini dulu ya, boleh silakan. Nah itu kesalahan sistematis itu disebabkan oleh kesalahan dalam peneraan atau kalibrasi alat ukur biasanya. Itu biasanya bisa akibat pengaruh cuaca, lingkungan, atau alat standar tidak bekerja secara konsisten. Itu gitu kesalahan sistematis tuh. Gitu. Mungkin cukup jelas ya Nabil, Aulia Asmarani. Semoga menjawab pertanyaannya. Kemudian dari Dania Putri, SMPN 4 Bogor, pertanyaannya apa ciri dan fungsi dari meteorologi ilmiah? Silakan Kak Arif ya mungkin yang mau jawab. Ya. Silakan. Meteorologi ilmiah ya. Meteorologi ilmiah adalah bidang meteorologi yang mengelola dan mengembangkan pengukuran standar dan pemeliharaannya. Apa lagi ya? Lagi Pak Mugi. Meteorologi ilmiah ada yang Bapak Mugi ketahui nggak selain itu? Ya itu, yang tadi itu yang sesuai definisi itu aja. Iya. Kalau Contohnya. menurut kami sih meteorologi ilmiah adalah bidang meteorologi yang mengelola dan mengembangkan pengukuran standar dan pemeliharaannya. Kalau meteorologi legal kan kita itu biasanya dilakukan oleh BSN seperti itu. kalau meteorologi kan alat-alatnya yang kita gunakan itu apa yang bersentuhan dengan konsumen langsung. Nah, kalau meteorologi ilmiah ini dia yang mengelola atau mengembangkan pengukurannya. Pengukuran dikembangkan oleh suatu barang. Iya, jadi sistem Berkaitan dengan penelitian lah ya. Dengan penelitian Ya, berkaitannya gitu. Jadi ya, beda dengan meteorologi legal. lebih ke penelitian ya, kalau untuk meteorologi ilmiah. Jadi itu berhubungan dengan pengelolaan sistem-sistem pengukurannya. Iya. Baik, selanjutnya dari Nabil, SMPN 1 Mojokerto, pertanyaannya apa contoh jenis BDKT yang bersifat padat dalam media cair? Coba apa? Ayo. Coba apa? Coba apa? Karena gantian kita tanya moderatornya. Jadi moderator ya yang di tes ya. Kita gantian. Enggak, kita satu-satu. Pak Mugi apa? Kasih. Contohnya satu apa? Ini minuman buah. Tadi yang buah itu gitu. Oh gitu. Kalau saya sesuai contoh sardet. Ayo, Ibu apa ayo? Bapak minuman buah. Apa buah apa? Saya yang buah macam saya buah. ada yang paling mudah itu. Kalau bulan puasa tuh Pak sering Iya, ditemukan. Nah, ada kokok. Nah, itu dia. Itu salah satunya. Cair padat. Jadi di dalam kemasannya mungkin ada cairannya juga. Agar-agar itu kan cair agar-agar juga kan cair atau padat juga kan? Betul. Gitu. Macam-macam. Kalau boba bukan ya? Kalau boba bukannya karena apa Pak? Karena itu tidak kuat 7 hari. Berarti dia tidak termasuk dalam BDKT ya Pak ya? Meskipun cair padatnya ada. Tapi secara bentuknya mungkin mirip ya dengan BDKT yang dalam jenis padat di media cair ya, gitu ya. Cuman dia tidak termasuk BDKT karena tidak tahan 7 hari. Ya. Baik. Oke, ini sudah dapat 6 pertanyaan ya. Udah cukup hadiahnya. Perlu tambahan lagi atau hadiahnya mau ditanya balik? Hadiahnya masih ada nggak? Kalau nggak ada kasihan.
Masih banyak ini. Oh, Coba masih kita banyak. lihat antusias dulu kali ya, dari dicek dulu ya Hadiahnya kalau antusiasnya. masih banyak. Ada yang Coba, masih mau saya bertanya pengen atau absen nih, sudah? Ada SMP Negeri 1 Margahayu nggak? Coba lambaikan tangannya Iya nih. yang sangat-sangat ingin bertanya. Terus Sumba Timur. Oh ini udah nih. Dari timur belum? Oh iya, dari SMP Negeri 2 Waingapu, Sumba Timur. Silakan Ibu diperkenalkan dirinya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan bagi kami. Saya mewakili siswa-siswi di SMP Negeri 2 Waingapu, nama Princeta Lapesi. Dan yang ingin kami tanyakan bahwa kami di Sumba Timur sering terjadi penemuan bahwa alat ukur timbangan yang selalu mengalami perbedaan dengan yang sesungguhnya. Dan ini berlaku di pasar, bahkan di toko-toko yang ada di Sumba Timur. Hal ini sudah pernah diajukan dalam pengajuan kepada pihak yang berwajib. Namun dalam kondisi ini, kami sebagai masyarakat belum pernah menemukan tindakan yang tepat yang diambil oleh pemerintah. Sehingga pasar yang berlangsung di Sumba Timur selalu mengalami, misalnya kita belinya 1 kilo, hasilnya 1/4 kurang dari 1 kilo itu. Dan itu yang berlangsung hingga saat ini yang belum disasi. Kami tidak tahu ini posisinya di manakah bagian atau pihak yang seharusnya menangani hal ini. Terima kasih, ini pertanyaan yang kami boleh sampaikan. Baik, terima kasih Ibu. Udah, Ya, baik, terima kasih. Mau lanjut lagi nih atau mau Jawab dulu? Jawab dulu aja ya, Bu. Jawab dulu aja ya. Boleh, Pak. Boleh, Mau biar greget nggak soalnya. bingung kali ya. Boleh, silakan kamu Gi. Jadi gini Ibu Wengapu, siapa tadi Bu Wengapu? Dari SMP. Oh, dari Ibu. Dari SMPN 2 Waingapu. Oh, SMP 2 Waingapu. Bu, Ibu kalau misalnya menemukan suatu dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau pedagang, sebetulnya Ibu bisa mengadukannya ke unit metrologi legal setempat di Dinas Perdagangan apa tadi? Sumba ya. Sumba ya. Kabupaten ya, Dinas Meteorologi setempat, Bu. Ibu bisa adukan ke situ untuk agar bisa dapat ditindaklanjuti, untuk dilihat apakah betul ini ada kecurangan atau tidak. Karena untuk mengukur kecurangan atau tidaknya itu memang harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian juga, Bu, di situ. Gitu. Nah, jadi Ibu sebetulnya nanti buat laporannya ke Dinas Perdagangan setempat di Sumba sana, khususnya nanti ke unit meteorologi legal setempat. Karena kalau nggak salah di Sumba tuh sudah ada UML-nya deh, gitu. Kalau nggak salah itu sana gitu. Ya, jadi bisa dilapor ke sana. Nanti kalau misalnya UML-nya tidak sanggup atau dinasnya tidak sanggup, bisa melaporkan ke kita, kami Direktur Meteorologi, ya ke Direktur Meteorologi. Atau Ibu bisa melaporkan langsung ke pengaduan tadi, biar nanti diteruskan sama tim pengaduan ke meteorologi setempat. Itu aja, Bu. Gitu aja. Nanti tiap lanjut. Ya, Bu ya. Jelas, Bu ya? Masih ada Ibu? Masih ada kayaknya. Kan kamu mungkin habis tanya pulang. Itu kalau misalkan memang dari pihak apa ya, meteorologinya ya Pak ya, mungkin kalau dari kita selaku konsumennya, apalagi tadi sudah dengar materi gitu ya, dari pemateri terkait ada tanda terasa, mungkin dari konsumennya bisa jadi konsumen cerdas mungkin ya. Jadi kalau mau beli mau beli batu, mungkin kita bisa cek gitu untuk tanda tera timbangannya, apakah memang sudah ada tanda terasanya atau belum. Kalau misalkan memang belum, jadi mungkin bisa dipertimbangkan untuk beli di tempat yang memang sudah menggunakan UTTP yang sesuai gitu. Iya, betul. Baik. Dan bukan cuma ini, bukan cuma meskipun sudah ada tanda teranya, sudah sah berlaku, tapi cara penempatan penimbangannya itu juga berpengaruh ya Pak Mogi ya. Iya. Kalau misalnya penempatannya tidak di tempat yang datar, dia akan ya berat sebelah gitu, kurang maksimal, kurang optimal penimbangannya. Mungkin cek secara visualisasinya juga ya cara penggunaannya. Lihat ada barangkali ada tambahan misalnya batu atau magnet kan kelihatan diikat. Betul sekali. Baik, boleh kita lanjutkan ke penanya selanjutnya dari SMPN 2 Lengkong. Bandung ya berarti ya? Lengkongnya Lengkong mana dulu? Lengkong iya ya. Mungkin ada Lengkong di luar Bandung kali ini. Boleh silakan. SMPN 2 nggak di Lengkong, kalau di Bandung.
Ada ya? Boleh silakan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adham Munggaranasya. Siapa? Saya berasal dari SMP Negeri 2 Lengkong. Di sini Adham Munggaranasya. Adhar. Ya, Adham Munggaranasya. Saya berasal dari SMP Negeri 2 Lengkong. Di sini Hilang orangnya. saya ingin bertanya kepada kakak-kakak semua, bagaimana cara untuk mengetahui sesuai ketentuan atau tidak? Terima kasih. Apa yang sudah? Baik, mungkin bisa diperjelas lagi untuk yang sesuai ketentuan itu terhadap Apa? alat ukurnya atau terhadap BDKT atau minta keduanya nih? Adham. Keduanya. Keduanya, oke siap. Ya. Baik, terima kasih Adham. Mau langsung dijawab Kak? Mungkin Siapa lagi? Kak Arif? Lanjut pertanyaan lainnya aja dulu. Ya. Baik, Sekali. dilanjutkan dulu satu pertanyaan lagi kali ya. Oh, gitu. Untuk mungkin ini pertanyaan terakhir untuk di sesi terakhir ya, karena kita Iya. udah Waktunya terima juga. cukup banyak dari SMP Az-Zahra Pasuruan. Silakan. Ya, silakan dari SMP Az-Zahra dicek dulu untuk mikrofonnya apakah berfungsi. Belum terdengar di kita tapi Kadang-kadang itunya nggak apa match Ini pengaturan sound yang baru. pengaturannya itu yang barunya. mungkin Di bisa sana ya? dicek dulu ya untuk setting mikrofonnya apakah sudah sesuai. Dipilih Pilih mic-nya mic-nya. ya. Pilih mic-nya. Mikrofonnya Audio dipilih, setting mikrofon. Kemudian Line in pilihnya tuh. pilih yang SAM S system. Same as system line in. Ada Bisa? nggak? Kasihan ya. Udah. Jawabnya atas tahu belum? Ya, ada. Apakah masih terkendala? Bisa? Enggak? Masih ya, soalnya di kita belum ada suaranya. Lewat chat aja. Nggak bisa, jangan lewat chat. Oke, mungkin masih Hmm, belum Rancam ini ya, Bali masih tuh, terkendala Kabupaten ya. Bandung belum. Mungkin Gini. kita bisa lanjut aja dulu ke penanya selanjutnya. Atau saya jawab dulu yang tadi aja dulu ya. Boleh, boleh, Biar silakan. nunggu mereka ya. Baik. Silakan kamu Gi. Pertanyaannya tadi apa? Bagaimana cara mengetahui BDKT atau UTTP yang sesuai ketentuan? Gitu. Oh iya. Betul. Ya kalau UTTP sih sebetulnya ya itu yang tadi aku paparin ya gitu ya. Kayak misalnya kita lihat alat UTP-nya sudah bertanda terasah belum? Itu yang paling pertama. Yang paling bisa dilihat yang seperti itu tuh. Misalnya di timbangannya ada tanda teranya enggak? Kalau misalnya ada tanda teranya, misalnya dia tulisannya angkanya tahun berapa nih? Kalau sekarang 2024 berarti seharusnya dalamnya angka Arabnya 24 gitu. 23 juga masih bisa. Ya, 23 juga masih bisa. Tapi kalau udah nggak ada, nah itu tidak sesuai ya gitu. Nah, kalau untuk ke kuantitasnya sih sebenarnya itu harus pakai pengujian. Agak sulit untuk mengetahui itu kalau tidak dilakukan pengujian ya gitu. Yang kemudian bisa dilihat juga alatnya digunakan sesuai dengan peruntukannya enggak gitu kan. Itu juga harus bisa dilihat ya. Misalnya ya biasanya Pak Arif kalau meriksa gimana tuh kalau sesuai peruntukannya gimana? Misalnya nih, kalau misalnya timbangan emas menggunakan timbangan yang tadi timbangan meja kan itu nggak sesuai peruntukannya, atau digunakan timbangan obat itu nggak sesuai peruntukannya. Nah itu kalau di sisi UTTP. Nah kalau untuk dari BDKT untuk melihat kesesuaiannya, yaitu kita lihat dari pelabelan kebenaran pelabelannya dan kesesuaian pelabelannya dan kebenaran kuantitasnya nggak akan bisa. Tapi kesesuaian pelabelannya dulu aja yang paling penting.
lihat ada nama alamat perusahaannya, nama barangnya enggak, kemudian ada alamat jumlah kuantitas alamat perusahaan, terus jumlah kuantitasnya tercantum tidak, penulis satuannya benar enggak, kayak gitu. Itu ya, ada ya. Betul Gitu. sekali. Jadi kalau mau simpelnya sebagai orang awam ya konsumen mungkin kalau dari UTTP dari tanda teranya aja ya Pak ya. Karena kan kalau udah ada tanda tera itu ya kemungkinan dari pengujiannya kan juga sudah dilakukan. Artinya itu sama dengan pengawasan visual kalau di kita. Betul. Baik. Coba mungkin yang tadi apakah sudah bisa berfungsi dari siapa tadi? Alvina ya? Kalau belum ya kepaksa diganti. Ya udah coba yang lain dulu ya, mungkin yang sudah bisa berfungsi mikrofonnya. Dari SMP Gunung Jati. Purwokerto. 2 Purwokerto. Pada senang. Boleh di-unmute dulu. Boleh kita senang-senang kita buka dulu tapi unmute. Boleh di-unmute dulu, Dek. Iya. Di-unmute? Di-unmute, Dek. Dia sedang. Tapi belum ada suaranya ya? Nah itu. Coba. Itunya lagi kali. Belum ada suaranya. Settingannya itu tuh audionya. Bukan yang kita, yang sana. Iya, yang sana. Belum disetting. Zoom baru sih ya sekarang ya. Untuk mute-nya udah ya, tapi ya udah di-unmute ya. Udah, coba boleh settingan. Karena masih terkendala juga di suaranya, karena kita nggak bisa dengar apa-apa, mungkin kita bisa ganti dulu ke yang lain ya. SMP Kota Bogor. Dari SMPN 10 Purwokerto, silakan. Silakan yang mewakili silakan perkenalkan diri. Di-unmute dulu. Di. Ya, pada menunduk semua aja ketika kamera menghadap. Iya, coba dada dulu coba. Kalau itu tuh Kota Bogor kayaknya udah ready tuh. SMP Negeri 1 Kota Bogor. Ayo ya suaranya. Suaranya masuk. Ayo, silakan ada mau nanya? perkenalkan diri. Passwordnya? Ya. Silakan nama dan password. Nah ini nih yang cowok nih paling depan nih, dia mau nanya nih. Iya, silakan. Ya. Mas. Perwakilan. Perkenalkan, nama saya Sultan Faras Salamsyah. Iya, salam kenal. Saya mau bertanya tentang apa? Saya berasal dari SMP Negeri 10 Purwokerto. Saya mau bertanya tentang apa hukumnya orang yang melakukan kecurangan saat pengukuran. Baik. Jawab lagi yang tadi sama. Cukup itu? Itu aja Sultan. Baik, terima kasih. Silakan Kak Arif sekarang. ke Kak Arif ya. Gantian lah. Boleh. Gimana hukumnya tuh kalau misalkan melakukan kecurangan? Boleh nggak sih? Nggak boleh. Oh nggak boleh ya. Hukumnya bagaimana katanya Kak Arif? Kenapa nggak boleh? Tadi pertanyaan itu sudah sempat ditanyakan dari Ibu Dewi ya tadi itu. Ya, jelaskan lagi itu diatur di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 81 tentang metrologi legal. Jadi hukuman untuk orang yang melakukan kecurangan adalah tindak pidana. Tindak pidana itu adalah berupa denda dan kurungan penjara itu. Belum hukuman dari sanksi sosialnya mungkin. Atau dari agama juga ada hukuman. Di surat apa agama? Al-Mutaffifin. Masya Allah. Jadi di agama pun udah diatur ya. Arif, alhamdulillah. Kalau misalkan itu perbuatan terlarang lah. Jadi melakukannya pasti dapat dosa ya Pak ya? Kalau kayak gitu ya Pak? Ya, masa dapat pahala? Masih dapat dosa. Karena sudah merugikan orang lain gitu. Jadi karena mengurangi takaran. iya betul. Jadi penting banget nih metrologi ini. Jadi dari mulai kita lahir sampai nanti meninggal itu semuanya ada kaitannya dengan metrologi. Betul sekali. Bayangkan Pak Mogi kalau baru lahir itu nanti timbangannya salah, nanti ngasih dosis obat Betul atau sekali. vaksinnya salah Bahaya bahaya. ya. Atau nanti saat kita meninggal dikuburkan ukurannya salah, gimana? Nanti kita nggak bisa lurus.
Berarti sepenting itu ya Pak ya, meteorologi di kehidupan sehari-hari. Baik Dari lahir kita sampai lahir meninggal. sampai balik lagi ke tanah itu ada kaitannya semua sama meteorologi gitu. Ini gimana? Mau tambah sesi lagi atau Apa Nggak, kita cukup yang dulu? nanya? Apa ada kuis nggak sih kita? Kuis gantian dong. kita ya yang gantian ya? Iya, Kita kita dulu punya ya kuis yang kan? nanya ya. Mungkin ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Wah, Ada yang mau ini minta ditanya semua Enggak. kayaknya. Coba ini bukan mau nanya ya. Ini siapa yang mau ditanya? Kita yang mau nanya. ditanya angkat tangan. Siapa yang mau jawab pertanyaan dari kakak? Ayo angkat tangan. Akan ada hadiah tuh. Saya punya hadiah spesial. Ada berapa banyak? Ada 5 Apa tuh untuk hadiahnya? 5 pemenang. Spill dikit lah ya. Ya, spill dikit Hadiahnya tuh uang tunai. Ah. Lumayan. Lumayan lah. Buat top Ayo, up. Siapa duluan nih yang yang mau mau ditanya? menjawab pertanyaan? Ini atau di ini dulu kali ya, di apa Coba stiker di- raise hand-nya diturunkan Turunin dulu dulu semua. biar bisa kita pilih yang paling cepat. Ya, turunin dulu siapa, semua. gitu. Turunin dulu semua ya. Oke. 1, 2. Yang sudah kasih stiker raise hand-nya boleh diturunkan dulu. Semuanya ya, semua. Kita punya 5 hadiah spesial untuk peserta yang bisa jawab pertanyaan dari kita. Ya. Soalnya itu di Bapak Novian kelihatannya di luar. Enggak, dari narasumber mungkin mau ngasih soal langsung dari narasumber. Ah, itu dulu aja. Yang sudah ada dulu. Yang sudah ada dulu aja lah. Dari saya aja. Iya. Baik. Boleh? Dari SMPN 1 Durenan belum diturunkan ya? Oh, masih banyak ya? Ya Ya udah. udah, pilih aja yang mau ini. Siapa yang Ini mau aja ya. ditanya Oh, duluan? ganti jangan raise hand berarti kasih. Ya, ganti stiker aja kali ya, Stikernya apa? jangan Stikernya stiker hati jangan boleh raise lah. hand. Boleh lah, ya, stiker hati. Nah, Kekurangan udah tuh, sampai hati ya, satu Pak? tempe tuh. Waduh, Duluan tuh. cepet banget. Boleh dari Mana hilang tadi? Ah, itu. itu tuh udah Dah ada. aku hilang. Wah, takut dia kayaknya. Dari SMP Azahra Pasuruan. Nah, Oke. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Ah, Ini mikrofonnya yang tadi udah ya? bisa Ini yang tadi, belum? ini suaranya nggak ada lagi. Udah bisa belum mikrofonnya? Boleh dicek dulu. Ada nggak suaranya adik-adik? Ya. Masih nggak bisa ya? ada ini bisa. Nggak bisa. Tuh SMP. SMPN 1 Durenan kayaknya Kak. Boleh dipilih Kak. Ya, silakan di-unmute. Kemudian perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aurel Fitria Rahmadani dari SMPN Negeri 1 Durenan. Ya, Baik, siap udah ditanya. siap ditanya? Siap. Silakan Bu. Yang mudah aja dulu kali ya. Hari Meteorologi Dunia itu diperingatkan di setiap tanggal berapa? 20 Mei. 20 Mei. Gimana narasumber? Betul. Jawabannya betul kah? Betul. Betul? Betul. Mantap. Terima kasih. Oleh Tadi namanya luar siapa, Maaf? binasa. Namanya? Maaf, boleh diulangi? Aurel ya? Aurel. Aurel. Oke, Aurel Aurel ya? dari Jadi SMPN ya? 1 Nanti Durenan dihubungin. 049. Dari catatan dong. Nanti untuk semua pemenang itu silakan untuk menghubungi panitia kita ya. Nanti untuk informasi kontak panitia akan kami tampilkan di layar. Oke. Mungkin yang Tempe kedua, tuh SMP 1 tempe tuh. Yang tapi yang tadi Belum. Widih. Sukalarang. Waduh, Weh. couple. Udah Couple nih, pakai pasangan hati couple juga nih. itu. Boleh silakan perkenalkan dirinya dari SMP Negeri 1 Sukalarang. Sukalarang itu di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Admi Syafiq Nur Rahmat dari SMPN 1 Sukalarang. Saya Setia Amara Aulia dari SMPN 1 Sukalarang. Oh ini Baik. berdua yang nanya nih. Iya. Yang jawabnya berdua. Berdua ya, mau jawabnya berdua, mau bantuan kali. Oh, jadi nanti bagi dua itu hadiahnya. Iya. Nah, hadiahnya bagi dua. Bagi berarti. dua berarti hadiah. Kalau menang ya, kalau betul jawabnya. Mungkin dari panitia bisa dibantu nggak buat tampilkan foto dari UTTP?
Saya pengen Tolong tahu panitia. mereka hafal nggak? Panitia Tahu jangan lama. jenis-jenisnya nggak gitu dari UTTP? Tolong panitia jangan lama. Yang udah ada di materi aja deh yang tadi, biar yang mudah aja. Ayo cek ini ya apa? Buka materinya. Nah. Buka contekan. Yang Boleh mana? di crop aja nggak Pak soalnya? Mau kelihatan. Udah kelihatan itu kok. Kan nggak ada ini tulisannya. Kakak Desi minta di crop. Minta di crop, serem dong. Boleh ditunggu, mohon bersabar. Mungkin kita ingatkan lagi aja buat seluruh peserta yang belum isi link absensi. Ya, mohon bersabar. Silakan diisi dulu. Mohon Karena bersabar. kalau nggak isi link absensi berarti nggak ini, nggak dapat sertifikat nanti. Namanya juga harus nama lengkap ya, nama yang Betul, asli. namanya nama yang lengkap biar sesuai dengan data yang kita cantumkan di sertifikat. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar. Nah, ini dipilih deh, mau pilih 2. Mau jawab yang mana? Itu jenis UTTP apa? Silakan berdiskusi dalam waktu 2 detik. 1, 2. Jawab. Ya, yang paling kanan dan paling kiri. Boleh, silakan. Yang kiri apa tuh? Apa? Pompa ukur BBM ya? Yakin? Yakin? Yang kanan? Yang kanan adalah Ayo, Ya. diskusi 2 detik. Itu yang bisikinnya nggak kelihatan. Atau mau coveran yang lain? Minta Boleh bantuan? minta bantuan tuh. Meter arus. Itu yakin nggak? Atau mau diubah lagi jawabannya? Apakah masih ragu? Yakin. Gimana narasumber? Jawabannya apakah sesuai? Luar biasa. udah. Luar biasa. Betul Mantap. sekali. Terima kasih. Terima kasih, berarti sudah memperhatikan. Dari SMP Negeri 1 Sukalau. Dari catat ya? Dah. Gimana? Dari catat ya. Tahfizul Quran. Udah lagi Masih pertanyaan? ada yang mau ditanya nggak? Hadiah loh. Masih ada yang mau hadiah? Tuh itu Dani kembaran katanya tuh. Yang mau hadiah mungkin ayo mana stiker hatinya? Itu tempe tuh paling atas. SMPN. Oh, BPK Penabur Bogor. Bogor. Silakan diperkenalkan Dulu. namanya. Perkenalkan, nama saya Marta Ketul Nenggolan. Ya. Siap Satunya? mau ditanya? Yang mau siap. Siap. Mau berapa pertanyaan? Satu ya. Boleh deh, 1 ya. Apa singkatan dari OIML? Organization International Meteorology Lala. L-nya lupa. Ayo. Bahasa Indonesia boleh nggak? Harus bahasa itu. Harus singkatan soalnya ya. Singkatan. Jadi Masalahnya harus sama. seharusnya itu juga bahasa Prancis ya. Iya. Organisasional internasional meteorologi legal. Legal. Gimana nih narasumber? Bapak Aritul. Betul ya? Iya, Tah? Iya, betul. Betul ya? Ya. Selamat ya. Selamat Oke. ya dari SMP BPK Penabur Bogor. Jawabannya betul. Saya mau nanya. Mau nanya boleh? Dari Ya. narasumber nih. Cari yang lain. Iya, boleh. Dilanjutkan penanya selanjutnya. Nih, Pak Mogi mau ngasih hadiah nih. Widih. Oh. Hadiah sendiri ya, Pak? Iya, nanti kan dari Bu Desi dikasih saya. Ya, transfer. Silakan dikirim dulu hatinya ke Kak Mugi. Coba. Karena Kak Mugi mau kasih pertanyaan. Hati untuk Kak Mogi. Ayo, Widih. spread love ke Kak Mugi. Nih dari Madiun nih. Dari Kansa Almira SMPN 12 Madiun. Silakan diperkenalkan namanya. Sudah siap ditanya? Ya, perkenalkan. Siap.
Perkenalkan diri Perkenalkan, dulu. nama saya Almira Fatrunada dari SMP Negeri 12 Madiun. Oh iya. Ya, nih pertanyaannya ya. Dekansa ini sebutkan 4 SDM metrologi legal. Apa? Sebutkan 4 SDM metrologi yang tadi. Dua SDM metrologi. Sumber daya manusia. Pekerja apa aja dong? Pekerjaannya apa aja yang tadi? Sebutkan 2 SDM metrologi. Pengawas. 1. Pengawas apa? Pengawas apa? Kemetrologian. Itu 1. Ya. Penerang. Apa? Penerang. Nah, terus. Ya. Pengawas Udah. kemetrologian dan penerang. Ya. Baik, gimana narasumber? Apakah Ya, betul betul. jawaban Kansa? Ya. Betul, luar biasa. Mungkin Hansa ini ya tertarik mungkin jadi salah satu Iya. dari SDM kemeteorologian mungkin. Depannya. Ada berapa lagi nih? Tadi kita udah dapat 4 pemenang ya? 4 menang. 4 pemenang, berarti ini pemenang terakhir. Ayo sabar. Kuis terakhir. Oke, boleh Ayo Bapak nih mau nanya. dikirimkan dulu stiker hatinya dari Nagrak. Nagrak mana Nagrak? SMPN 2 Nagrak. Iya. Ya, Nagrak. Boleh silakan. Yuk. Ayo jangan malu-malu mau dapat hadiah. Ayo ngomong aja. Oh ini bagi 4 berarti. Didampingi dengan Pak Guru juga kayaknya ya. Iya. Silakan diperkenalkan dirinya. Belum ada suaranya tuh. Iya, belum ada suaranya ya. Belum ada suaranya. Boleh kita tunggu 5 detik ya. Ayo mikrofonnya bisa berfungsi atau enggak? Ini banyak banget ya Pak yang antusias pengen jawab pertanyaan dari kita. Yuk, apakah sudah bisa? Ini harus berapa SKS ini? Tuh, semuanya Iya diambil. kayaknya kurang ya Pak ya emang ya. Nanti Harusnya untuk sampai sore ya. selanjutnya Bu Desi tolong siapkan hadiah yang lebih Hadiah yang lebih banyak, mengingat antusiasnya juga lebih banyak ya ternyata. Iya. Di luar dugaan. Ini ikut Sudah juga, bisa 600, belum untuk mikrofonnya dari SMPN 2 Nagrak? 690 nih ikut. Kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 4. 2, 1. Ya. Mohon maaf harus diganti dulu ya. Belum bisa Gantian ya. waktunya. Suaranya belum masuk di kita soalnya. Boleh kita lanjut Oke. dulu yang lain. Nah, ini Semarang. Dari SMPN 24 Semarang. Semarang. Nah, ini anak buahnya Bapak Edi Subeno nih. Unmute dulu, di unmute. Jadi kita ingatkan kembali untuk peserta yang mau menjawab, mohon dipastikan dulu untuk mikrofonnya berfungsi atau tidak ya. Karena kalau belum bisa berfungsi, akan kita lempar pertanyaannya ke peserta yang lainnya. Gimana dari SMPN 24 Semarang? Boleh di unmute dulu tuh. Oh udah unmute. Tapi suaranya belum masuk ya. Diri bisa? Coba dicek sound dulu, tes. Tes gitu. Tes 1. Ya, nggak ada. Jompang kulon. Nah, ada suaranya nah. Ada suara sedikit. Ayo. Boleh, silakan diperkenalkan diri terlebih dahulu. Terakhir ini pertanyaannya. Ya, Boleh lah, ini saya yang kasih. pertanyaan terakhir ya untuk kuis kita hari ini. Pertanyaan spesial dari narasumber kita ya, dari Kak Arif. Mau kasih pertanyaan spesial. Udah siap, adik-adik? Ini ada 4 orang Kak. Mau Nah, iya, ada 4 orang, nggak pertanyaannya ada 4 juga lah atau 1? Nah, karena ada 4 orang, pertanyaannya saya kasih yang bisa berpikir untuk semua orang nih berempat. Tolong sebutkan contoh alat UTTP atau alat ukur yang ada di sekolah. Yang ada di sekolah kalian aja, contohnya apa aja?
Alat ukur ya Pak Iya. ya? Atau harus UTTP? UTTP aja apa? Yang ada di sekolah apa? Mungkin lebih ke alat ukur aja ya Pak ya? Alat ukur. Meteran air. Di sekolah ada? Di sekolahnya ada meteran air? Ada. Ada. Terus apa lagi? Ayo, karena ada 4 orang 4 loh. Kita pakai tam. Apa? Apa? Pakai tam. Apa nggak kedengeran? Nggak kedengeran. Kita pakai tam. Air tam. Oh, air pam ya, meteran Air air pam. tadi, meteran air pam. Terus apa lagi? Gelas ukur. Ada gelas ukur, gelas ukur. Iya, Ya, gelas ukur terus? masuk dalam alat Ya. ukur. Ini kayaknya lagi di lab nih, apa di perpus? Di perpustakaan kayaknya ya Kak ya? Ayo. Mana lagi ya? Iya. 2 lagi lah. Termometer. 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 Termometer itu apa ya? Itu buat ngukur apa? Yang itu suhu. Oh, suhu. Udah hatam, apalagi waktu kemarin COVID kan terus Iya ya, terus dipakai. Satu Ada berapa lagi, tuh satu Kak? lagi, Udah satu 3 ya? lagi, Satu lagi. Satu lagi apa? Neraca pegas. Neraca pegas. Neraca pegas. Sip. Oh, di sekolah Hebat ada neraca banget, pegas. Di sekolahnya lengkap ini di SMPN 24 Semarang. Keren. Keren. Keren lengkap. Banyak banget. Itu neraca pegasnya buat apa? Kok ada? Ukur berat. Oh, dipakai ya di pelajaran ya berarti ya? Iya. Wah, keren sekali. Mantap. Oke, terima kasih. Karena narasumber SMPN udah 24 sesuai ya Semarang. alat Mantap ukurnya ini, ya, alat ukurnya udah. banyak lengkap. Berarti pemahaman tentang alat ukurnya sudah cukup baik. Dah. Siap, berarti pemenangnya kita sudah dapat 5, berarti udah habis hadiahnya. Mungkin untuk lain kali kita bisa siapkan lebih banyak lagi ya, mengingat ini yang mau jawab tuh ternyata nanti untuk kita pemenang yang sudah menang di kuisnya. Mungkin sekarang kita umumkan dulu untuk penanya terbaik ya. Iya. Untuk penanya terbaik juga kita siapkan 5 hadiah. Gimana narasumber, sudah ada kandidatnya? Dari panitia. Ada nggak Di panitia Siapa ya udah ada? penanya terbaik? Oke, ini saya sudah dapat 5 kandidat ya. 5 kandidat untuk penjawab terbaik. Penanya terbaik siapa aja? Tadi kan aku nggak ini. Siapa ya? Bapak dari tadi ini nggak ada yang terkesima nggak sama pertanyaan yang diberikan? Yang terkesima itu yang Ini aja tadi yang nanyain. Kalau saya ada nih, saya sebutkan ya, ini yang pemenang pertama ya dari Apa nih penanya terbaik? iya penanya terbaik. Sebentar. Dari SMP 1 Surade. Surade atau Surade? Surade. Surade. Dari SMP 1 Surade atas nama Aulia Asmarani. Pertanyaannya itu apa sih itu kesalahan sistematis dalam pengukuran dan ketidakpastian dalam pengujian itu fungsinya buat apa? Itu menurut Ya, saya ya, itu bagus itu. pertanyaannya Bagus itu. baik sekali ya. Gitu. Selamat ya buat Aulia Asmarani. Nanti Nanti hubungin. untuk pemenang-pemenang ini baik pemenang dari penanya terbaik maupun pemenang dari kuis, silakan untuk menghubungi panitia kami atas nama Kak Saimin. Nanti untuk informasi kontaknya akan kami sampaikan di di layar ini. Nah, ini catat ya. Kemudian pemenang kedua itu dari Bogor. Bogor, sebentar saya cari dulu pertanyaannya tadi. Bogor atas nama Rido Setiawan. Ya. Kegiatan Tera dan Tera Ulang, apa yang menjadi dasar pelaksanaan dari kegiatan tersebut? Ya itu Rido Setiawan, selamat atas pemenang penanya terbaik. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Mungkin dari narasumber ada kandidat lain? Dari Pak Arif tuh ada. Dari Pak Arif silakan. Arif. Tadi yang nanyain bagaimana cara mengetahui UTTP PDKT sesuai ketentuan siapa ya? Oh iya, itu dari Adam.
SMPN 2 Lengkong. Nah, itu masuk. Dengan Satu. pertanyaan bagaimana cara untuk mengetahui alat TTP. ukur dan juga BDKT yang sesuai ketentuan. Betul sekali, itu mungkin jadi dasar mereka juga ya untuk pelaksanaan kalau ingin membeli barang atau sesuatu baik BDKT maupun yang menggunakan alat UTTP. Terima kasih Adam atas pertanyaannya dan selamat juga sudah jadi pemenang penanya terbaik. Masih ada 2 kandidat penanya terbaik. Siapa lagi ya? Yang nanya tadi ada 9 kayaknya. 10. 9 dia 9. 3 sesi kan ya? 9. Baik, yang selanjutnya dari Purwokerto atas nama Sultan, SMP 10 Purwokerto. Itu pertanyaannya, apa hukumnya orang yang melakukan kecurangan dalam pengukuran? Sama yang satu lagi ibu guru itu tuh. Bu guru ya? Ibu guru dari Waingapu. Iya, Waingapu ya, dari Sumba. Ya. Atas pemenang dari penanya terbaiknya. Udah berapa tuh, Pak? 5. 4 ya? 5. Udah 5? Udah ya. Panitia? Udah 5. Siap, berarti udah cukup ya Pak ya untuk yang pemenang. Itu kita sudah tentukan 5 pemenang dari penanya terbaik dan juga 5 pemenang dari kuis. Untuk ke 10 pemenang tersebut silakan untuk menghubungi Kak Saimin melalui kontak yang ada di layar untuk pemberian hadiahnya. Alvina Andini jangan bersedih ya, itu stikernya nangis terus dari tadi. Tadi gara-gara ini ya mikrofonnya dia tuh sebetulnya. Oh, tadi nggak bisa karena mikrofon ya terkendala. Mungkin nanti bisa coba di lain waktu ya. Oke. Baik, mungkin kita sudah di penghujung acara nih. Saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada 2 narasumber terbaik kita. Sama-sama. Terima kasih. Yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh pemateri itu bermanfaat ya untuk kita semua. Baik, sebelum mengakhiri acara webinar ini, saya mohon izin untuk seluruh peserta untuk melakukan sesi dokumentasi. Dimohon untuk seluruh peserta untuk menghidupkan kameranya masing-masing. Silakan. Mungkin dari panitia dibantu untuk screenshot para slide-nya ya. Ini cukup banyak ternyata peserta kita ya kayak ada 650 tadi sempat peserta. 690 kan. Kita juga di foto nih. Iya. Kita ikutin anak-anak gayanya. Gayanya mau gimana? Gayanya mau gimana? Kita ikutin anak-anak juga. Coba. Berarti ini slide-nya cukup banyak ya? Oh, dada-dada aja. Dada-dada katanya. Ayo dikasih pose sebelum di screenshot sama panitia kita. Begini, jadi kayak orang takut dong. Ampun. Jangan bergerak. Dadah semua. Ayo berpose 1, 2, 3. Boleh diganti ke slide yang lainnya? Apa mau kita hati, Pak Mogi? Ini dari narasumber ada yang mau disampaikan lagi enggak nih? Enggak ada, mau gini. Oh, mau kirim enggak, mau hati aja. Boleh dong Kak, berdua pakai pose hati. Biar membagikan kebahagiaan ke adik-adiknya. Oke, mungkin udah selesai ya panitia ya untuk sesi dokumentasinya. Baik, terima kasih atas bantuannya. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang adik-adik semua sudah penuh perhatian mengikuti acara ini ya dari awal sampai akhir. Saya atas nama panitia memohon maaf apabila ada kesalahan dalam keberlangsungan kegiatan pada hari ini. Jangan lupa Ibu Guru juga. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah yang sudah ikut membantu siswa-siswinya juga dalam mengikuti kegiatan ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai, pernah dengar PDKT? Barang dalam keadaan terbungkus yang selanjutnya disingkat PDKT adalah barang yang dimasukkan ke dalam kemasan
baik yang tertutup secara penuh maupun sebagian. Dan untuk mempergunakannya harus membuka kemasan, merusak kemasan, atau segel kemasan. Dan yang kuantitasnya ditentukan sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan. Semua PDKT yang diedarkan, ditawarkan, dipamerkan, atau dijual harus memenuhi kesesuaian pelabelan kuantitas. Wajib mencantumkan nama barang, kuantitas barang dalam satuan, atau lambang satuan sesuai ketentuan, dan nama serta alamat perusahaan. Selain itu, tinggi huruf dan angka kuantitas pada label harus memenuhi ketentuan. Jadi, sudah ngerti kan ketentuan yang harus dipenuhi dalam memproduksi atau mengemas PDKT? Yuk jadi pelaku usaha PDKT yang cerdas! Tertib ukur mencerminkan budaya jujur.